Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas materi tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Anggota kelompok kami diantaranya Alfi, Deswita, Iza, Maulida, Ril Aisyah, Salsabila, Siti Khadijah, Syafira Ramadanti, dan Ferentilita. Yang pertama yaitu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata. Yang pertama muskulo yang artinya otot dan skeletal yang artinya tulang. Muskulo ini merupakan jaringan otot-otot tubuh. Skeletal merupakan tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Muskulus otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau energi gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis sistem otot. Terbagi menjadi 3, ada otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Yang pertama itu adalah otot polos atau smooth muscle, tidak memiliki penampakan berlurik dan involuntar, ditemukan dalam dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Ciri otot polos itu bentuknya bergelondong, satu sel inti di tengah, tidak ada garis-garis melintang, aktivitasnya lambat, serta geraknya beruntun, terus berkontraksi dalam waktu yang lama, dan dikontrol oleh saraf tidak sadar dan sebagai otot tidak sadar. Ada 2 jenis otot polos berdasarkan cara serabut otak distimulasi untuk berkontraksi. Yang pertama itu adalah otot polos unit tunggal atau viscera. Ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga. Semua serabut dalam lapisan dapat berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. Yang kedua itu adalah otot polos unit ganda. Ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, serta pada otot erektor fili rambut. Selanjutnya itu adalah otot rangka atau otot lurik. Sel-sel otot lurik ini berbentuk silindris, seperti tabung. Berinti banyak, letak di pinggir, panjangnya 2, cm, serta diameternya 50 mikron. Sel otot lurik ini ujung selnya tidak menunjukkan batas yang jelas, serta miofibril, yang mana tidak homogen. Akibatnya tampak serat-serat melintang. Ciri-ciri otot rangka ini melekat pada rangka, kerjanya secara sadar atas perintah otak, ada garis-garis gelap dan terang yang melintang, serta multinuklei. Yang ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot lurik yang disebut juga otot serat melintang involunter. Karakteristiknya hanya pada jantung. Ciri-cirinya itu letaknya itu dinding jantung dan vena cava. Bentuknya itu seperti otot rangka, seperti anyaman. Percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ikat, terus berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus, dikendalikan oleh saraf tidak sadar atau saraf otonom, terus memiliki satu inti sel di tengah sel. Selanjutnya yaitu ada fungsi sistem otot. Beberapa fungsi sistem otot yaitu yang pertama melakukan gerakan tubuh, yang kedua menjaga keseimbangan tubuh, yang ketiga membantu proses melahirkan, yang keempat menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan, yang kelima untuk penglihatan, dan yang terakhir untuk pernapasan. Baik, selanjutnya adalah pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangka atau skeletal yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago. Skeletal juga sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Dan ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau osteo ini disebut dengan osteologi. Muskuloskeletal disebut juga dengan lokomotor. Lokomotor atau sering disebut dengan anggota gerak. Yang kelima adalah fungsi sistem rangka. Fungsi sistem rangka yang pertama adalah penyangga, yaitu berfungsi sebagai tempat berdirinya tubuh atau penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan lunak, dan juga organ. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan mineral seperti kalium dan fosfat, dan juga tempat penyimpanan lipid. Selanjutnya adalah tempat untuk memproduksi sel darah.
Yang ketiga adalah sebagai pelindung untuk membentuk rongga dan melindungi organ yang halus dan juga lunak. Yang terakhir adalah penggerak yang dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tulang. Di mana untuk klasifikasi tulang ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan matriks, dan yang ketiga itu berdasarkan bentuknya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu klasifikasi tulang berdasarkan jenisnya. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang rawan, dan yang kedua itu ada tulang sejati. Tulang rawan ini itu memiliki serat kolagen yang sangat berlimpah yang tertanam di dalam suatu matriks yang mirip seperti karet yang tersusun atas suatu bahan yang disebut dengan kondroit sulfat, yaitu suatu kompleks protein karbohidrat. Gabungan serat yang berkolagen dan kondroitin sulfat ini itu membuat tulang rawan itu menjadi suatu material penyokong yang kuat, namun bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu tulang sejati. Tulang sejati merupakan suatu jaringan ikat bermineral. Sel-sel pembentuk tulang itu disebut dengan osteoblast, di mana kombinasi mineral yang keras dan kolagen yang bersifat fleksibel itu membuat tulang sejati menjadi lebih keras daripada tulang rawan tanpa menjadi rapuh. Nah, pada bagian tulang sejati yang panjang seperti femur ini yang terdapat pada paha itu hanya bagian luarnya saja yang merupakan tulang padat keras yang dibangun dari sistem Haversian. Selanjutnya, klasifikasi tulang berdasarkan matriksnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang spongiosa, dan yang kedua itu ada tulang kompakta. Jadi untuk tulang spongiosa ini itu mengandung banyak rongga-rongga yang diisi oleh sumsum merah yang memproduksi sel-sel darah. Terdiri dari tulang tipis yang disebut trabecula, banyak terdapat pada epifisis tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang beraturan. Untuk tulang kompakta itu mengandung sedikit rongga-rongga yang terdapat di sepanjang tulang dan melapisi tulang spongiosa. Untuk tulang kompakta ini itu sifatnya sangat kuat dan fungsinya itu untuk menahan beban. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu tulang pipa. Tulang pipa ini itu bentuknya silindris dan panjang. Fungsinya sebagai penopang, alat pemindah, dan alat gerak tubuh. Contohnya itu ada os radius, os ulna, dan os humerus, serta os femur. Untuk yang kedua itu ada tulang pendek, di mana tulang pendek ini digabungkan merupakan gabungan dari kelompok-kelompok tulang yang untuk menghasilkan kekuatan dan elastisitas di bagian yang terbatas geraknya. Contohnya itu ada tulang pergelangan tangan atau os karpal, ada tulang pergelangan kaki, ada os dorsal, ruas tulang belakang tuh os vertebrae. Yang ketiga yaitu ada tulang pipih, di mana fungsinya itu sebagai pelindung dan perluasan permukaan tempat otot bertambat atau bertumpu. Contohnya itu ada tulang yang terdapat pada kepala atau os cranium, tulang rusuk os kostak, dan tulang dada os sternum. Dan yang terakhir itu ada tulang yang tidak beraturan bentuknya atau nama lainnya irregular. Contohnya itu seperti tulang belikat, os scapula, tulang panggul, os coccyx, dan sebagainya. Pada poin ketujuh yaitu tulang rawan.
Tulang rawan atau L. cartilago atau tulang muda merupakan jaringan ikat penahan berat yang relatif padat, tetapi tidak sekuat tulang. Dalam kehidupan pasca lahir sudah tidak tumbuh lagi. Jaringan ini hanya ditemukan pada sejumlah bangunan tulang rawan ekstraskeletal dan pada persendian. Tulang rawan ini sendiri berfungsi sebagai rangka tubuh awal atau embrio, menunjang jaringan lunak serta alat dalam, melincinkan permukaan tulang dan sendi, dan membina pertumbuhan tulang. Jenis-jenis tulang rawan sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Bisa dilihat pada gambar. Tulang rawan hialin ini merupakan tulang rawan yang terbanyak dalam tubuh, merupakan rangka utama embrio. Pada anak-anak, terdapat pada tulang pipa yang sedang tumbuh menjadi lempengan yang kemudian mengalami penulangan. Sedangkan pada orang dewasa, terdapat pada saluran nafas, ujung tulang, permukaan tulang daerah persendian. Yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini lebih kenyal dan banyak mengandung serat elastis. Terdapat pada daun telinga, epiglotis, saluran eustachius, dan jakun. Dan yang ketiga yaitu tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini mengandung serat kolagen padat dan kasar, merupakan peralihan tulang rawan hialin dan jaringan pengikat rapat. Terdapat pada antara vertebrata, pelekatan ligamen kutulang, dan simfisis pubis. Yang selanjutnya adalah histologi tulang. Tulang tersusun atas pembentuk jaringan yang berupa sel-sel tulang seperti sel osteoprogenitor, osteoblast, osteoklast, dan juga osteosit. Lalu, matriksnya mengandung unsur anorganik seperti kalium fosfat dan secara makroskopis terdiri dari spongiosa atau kanselosa dan juga padatan. Yang terakhir, permukaan luarnya dilapisi oleh selubung fibrosa yang disebut dengan periostenum, lapis tipis jaringan ikat atau endostenum. Secara mikroskopis, struktur tulang tersusun atas yang pertama adalah sistem Havers, yaitu saluran Havers yang berupa saraf, pembuluh darah, dan juga aliran limfe. Yang kedua adalah lamela, yaitu lempeng tulang yang tersusun konsentris. Lalu yang ketiga adalah lacuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Dan yang terakhir ada canaliculi yang memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan ke osteon. Seperti bisa kita lihat pada gambar, pada preparat mikroskopis tulang terdapat lacuna, osteosit, dan canaliculus atau canaliculis. Pertumbuhan tulang rawan. Pertumbuhan tulang rawan ini terdapat 2 cara pertumbuhan, yaitu ada pertumbuhan aposional dan pertumbuhan interstisial. Nah, pertumbuhan aposional ini pertumbuhan tulang dari luar, di mana mekanisme pertumbuhan ini bergantung pada pembentukan kondroblast penghasil matriks baru pada permukaan tulang rawan. Nah, mesenkim yang mengelilingi tulang rawan ini dia akan memadat dan membentuk perikondrium. Sel pembentuk kartilago di dalam perikondrium itu menyekresikan matriks baru ke permukaan luar kartigo yang sudah ada. Kemudian ada pertumbuhan interstisial, di mana pertumbuhannya itu dari dalam. Kondrosit yang berikatan dengan lacuna di dalam kartigo dia akan membelah dan mensekresikan matriks baru dan memperluas kartilago dari dalam. Dengan kata lain, walaupun kondrosit muda ini telah terbenam di dalam matriks tulang rawan, sel tersebut ini tetap dapat membelah. Kemudian, masing-masing dari sel anak ini dia akan menghasilkan matriks yang dapat mengakibatkan matriks tulang rawan secara keseluruhannya mengembang dari dalam. Di bagian dalam tulang rawan yang berkembang ini, sel-sel untuk waktu tertentu itu dia masih bisa dapat membelah. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya, ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sendi. Terdapat 3, yang pertama sinartrosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartrosis itu disebut juga dengan sendi mati, yang mana hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Terdiri dari strukturnya fibrosa.
Yang kedua itu amfiortosis, disebut juga dengan sendi kaku, yang mana hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Yang terakhir yaitu diartosis. Diartosis ini disebut dengan sendi hidup, yang mana hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial.